Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosta Priani akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal yaitu pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Pelaku pasar modal, para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga ada penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat ada agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan tersebut yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rika Yuliansa menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatan, terutama mengenai emiten jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria syariah. Obligasi yang tertimbun pun harus menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, musyawarah, ijarah, istihad, salam, murabahah. Selain saham dan obligasi syariah yang diperjualkan belikan pada pasar modal syariah adalah reksadana syariah yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajemen investasi. Itu tadi penjelasan dari pasar modal syariah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andiwo, jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 5. Nah, di sini izinkan saya menyampaikan sedikit materi mengenai saham. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen penting dalam pasar modal atau yang terpaling populer di dalam pasar modal. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modalnya, maka pihak memiliki klaim atas pendapatan tersebut, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Mungkin sedikit materi tentang saham, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitri Farika dengan MPM 1851040043 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang saham syariah. Nah, apa itu saham syariah? Nah, saham syariah menurut Fatwa DNS nomor 59 tahun 2007 menyatakan bahwa saham syariah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten. Nah, yang kegiatan maupun usaha cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Nah, kemudian penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan pada suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah itu dapat dilakukan dengan akad. Nah, akad di sini ada dua. Yang pertama adalah akad musyarakah dan kedua itu ada akad mudharabah. Nah, akad musyarakah itu umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat. Nah, sedangkan akad yang bersifat mudharabah itu dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau perusahaan publik. Kemudian, saham syariah itu adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Nah, karakteristik tersebut adalah yang pertama, tidak ada transaksi yang berbasis bunga. Jadi di sini transaksi di dalam transaksi tersebut tidak ada prinsip riba. Jadi tidak adanya prinsip bunga ataupun riba. Nah, kemudian yang kedua itu tidak ada transaksi yang meragukan. Oleh sebab itu, dalam transaksi tersebut menggunakan akad kedua tadi, yaitu akad mudharabah maupun akad musyarakah untuk memperjelas transaksi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, saham dari perusahaan itu haruslah halal dari aktivitas bisnisnya. Jadi, dilihat dari aspek aktivitas bisnis dari perusahaan tersebut itu tidak ada yang batil. Nah, kemudian yang keempat itu tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika atau tidak bermoral. Maksud saya, nah, seperti memanipulasi pasar, kemudian insider trading ataupun dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi peristiwa atau event studi. Studi peristiwa menurut Tenderloin merupakan penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap suatu harga sekuritas. Event studi dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman. Jika suatu pengumuman mengandung informasi, maka pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang memberikan kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya, jika tidak mengandung informasi, maka tidak memberikan abnormal return kepada pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Hevi Nafasabrina akan melanjutkan presentasi menjelaskan tentang jenis indeks harga saham. Harga saham sendiri dibagi menjadi 11. Yang pertama, indeks harga saham gabungan menggunakan semua emiten yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Saat ini, beberapa emiten tidak dimasukkan dalam perhitungan. Misalnya, emiten X Bursa Efek Surabaya karena alasannya belum ada aktivitas transaksi sehingga belum tercipta harga di pasar. Yang kedua, indeks sektoral menggunakan semua emiten yang ada pada masing-masing sektor. Yang ketiga, menggunakan 45 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat, Jakarta Islamic menggunakan 30 emiten yang masuk dalam kriteria syariah yang diterbitkan oleh Bapem dan termasuk saham yang memiliki kapasitas besar dan likuidasi tinggi. Yang kelima, indeks Kompas 100 menggunakan 100 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapasitas pasar dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Yang keenam, indeks bisnis 27 menggunakan 27 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu merupakan kerjasama antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Harian Bisnis Indonesia. Yang ketujuh, indeks VPDOS 25 menggunakan 25 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerjasama antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Yayasan
ke hati. Yang ke-9, indeks papan utama. Menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan utama. Yang ke-10, indeks papan pengembangan menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan pengembangan. Yang terakhir, indeks individu yaitu indeks harga saham masing-masing emiten. Indeks terdapat B menggunakan metode perhitungan yang sama yaitu metode rata-rata tertimbang berdasarkan jumlah saham tercatat dan akan dibahas pada bagian berikutnya. Perbedaan utama pada masing-masing indeks adalah jumlah emiten dan nilai dasar yang digunakan untuk perhitungan indeks dalam kurung buku panduan indeks harga saham B 2010. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Di sini saya akan membahas tentang faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham yang bersumber dari luar perusahaan. Nah, faktor eksternal yaitu kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik turunnya harga saham. Seperti yang pertama yaitu faktor naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. Nah, yang kedua yaitu naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia dan nilai ekspor impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemudian faktor yang ketiga yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi suatu negara dapat menyebabkan naik turunnya harga saham. Kemudian yang keempat yaitu pengangguran tinggi yang diakibatkan oleh faktor keamanan dan guncangan politik yang berpengaruh secara langsung terhadap naik turunnya harga saham. Dan yang kelima yaitu fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Misalnya dalam kasus ini yaitu melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat seringkali melemahkan harga saham dan pada akhirnya mendorong penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan tersebut masih dalam wacana atau belum terrealisasikan. Contoh dari kebijakan pemerintah yang mengakibatkan naik turunnya harga saham yaitu seperti kebijakan ekspor impor, kemudian kebijakan perseroan, kebijakan hutang, dan kebijakan penanaman modal atau PMA. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor panik. Nah, berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan yang seringkali mendorong investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Nah, dalam hal ini menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun drastis. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turunnya saham bisa juga disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar sendiri biasanya dilakukan oleh investor-investor besar yang berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu dengan menurunkan dan menaikkan harga saham. Atau hal ini sering disebut dengan istilah rumor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ade Putriani akan menjelaskan tentang faktor-faktor internal yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama ada faktor fundamental perusahaan. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sebaliknya, saham dari perusahaan yang berfundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun. Yang kedua ada aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi perusahaan seperti kebijakan perusahaan yang diambil jajaran manajemen akan berdampak dan dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contohnya akuisisi, merger, rek issue, atau divestasi. Yang ketiga ada proyeksi kinerja perusahaan dalam masa mendatang. Kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi investor maupun analisis fundamental dalam mengkaji saham perusahaan. Beberapa faktor yang menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai atau PBV, EPS, dan tingkat laba suatu perusahaan.
Perusahaan yang menawarkan dividen payout ratio atau DPR yang lebih besar cenderung disukai investor karena bisa memberikan imbal hasil yang bagus. Dalam prakteknya, DPR berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut yang menyebabkan harga saham semakin tinggi. Tingkat PBV juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio utang yang tinggi biasanya akan gencar mencari pendanaan. Meskipun demikian, perusahaan seperti ini biasanya diminati banyak investor. Sebab jika hasil analisisnya bagus, saham tersebut akan memberikan imbal hasil tinggi karena kedepannya kapitalisasi pasarnya bisa meningkat. Selanjutnya itu ada perbandingan pertumbuhan saham syariah Indonesia atau ISSI dan indeks harga saham gabungan atau IHSG sebelum terjadinya pandemi corona. Nah, perusahaan yang memiliki IHSG itu sebanyak 600 perusahaan, sedangkan perusahaan yang memiliki ISS itu sekurang lebih 400 perusahaan. Nah, pada diagram pertumbuhan ISSI dan IHSG pada Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 itu menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2019 pertumbuhan ISS itu mencapai angka 5,16%, sedangkan IHSG itu mencapai angka 5,46%. Nah, namun pada bulan Februari keduanya mengalami penurunan, diikuti oleh bulan-bulan berikutnya yang menyatakan perkembangan dari keduanya itu tidak stabil. Nah, kemudian ditunjukkan pada bulan November itu pertumbuhan saham keduanya menunjukkan penurunan. Nah, hal tersebut disebabkan oleh perlambatannya ekonomi global. Namun pada Desember di penghujung akhir tahun itu menunjukkan pertumbuhan dari keduanya itu sudah menunjukkan keadaan yang positif. Nah, kemudian perbandingan pertumbuhan indeks saham syariah Indonesia dengan indeks harga saham gabungan saat terjadinya pandemi corona. Nah, pada diagram pertumbuhan ISSI dan IHSG Januari sampai dengan Maret tahun 2020 itu terlihat pertumbuhan dari keduanya itu pergerakannya itu negatif. Nah, hal tersebut disebabkan oleh adanya wabah corona sebagai faktor eksternal. Nah, kemudian adanya penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, the Fed, itu serta adanya perang harga minyak.